Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada kali ini tentang respons, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Average normal stress dan average shear stress. Nah, pada bagian 1.1 sampai dengan 1.3 pada video sebelumnya, kita sudah bahas konsep disturbance, yaitu loading, momen persamaan kesetimbangan, dan bagaimana menyelesaikan persamaan kesetimbangan dengan menggunakan free body diagram yang benar. Baik, kita akan mulai dengan 1.4, yaitu average normal stress in actually loaded bar. Ya, mari kita lihat gambar 1.12 ini ya. Kalau ada disturbance P, jadi kita lihat gambar 1.12a, disturbance P yang bekerja pada sebuah katakan di sini sebuah batang solid ya, prismatic bar terbuat dari material yang sifatnya di sini adalah homogeneous and isotropic. Apa itu homogeneous dan isotropic? Ada penjelasan di sini bahwa dia memiliki sifat-sifat fisik dan juga sifat-sifat mekanik yang sama ya di seluruh volume itu, dan juga ke segala arah. Jadi apakah itu arah aksial maupun arah lateral. Jadi kemanapun propertiesnya itu sama. Kita tahu misalnya seperti brittle materials seperti konkrit itu tidak bisa kita katakan homogeneous and isotropic. Kenapa? Karena kalau kita tarik dan kita tekan, dia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu harga yang modulus pun tentu akan berbeda. Yang saya maksudkan adalah konkrit yang diperkuat dengan tulangan. Ya. Demikian juga pada material komposit yang lain. Ini juga tidak bisa kita masukkan dalam kategori homogeneous and isotropic materials. Jadi apa? Jadi material yang kita ambil contoh di sini adalah misalnya steel, ya, baja, atau ya aluminium dan material-material lainnya yang memiliki sifat seperti ini. Nah, kita kembali ke gambar ini. Nah, apabila homogeneous and isotropic material ini diberi pembebanan P pada kedua ujungnya, kita bisa lihat bahwa akan terjadi uniform deformation. Jadi akan terjadi perubahan bentuk yang seragam. Perubahan bentuknya apa di sini? Tentu saja dia akan bertambah panjang, tapi karena volumenya konstan, dalam arah lateral dia akan bertambah kecil. Contoh
di sini misalnya saya mengambil karet ini ya, karet. Kalau karet ini saya tarik dengan gaya yang mau arah sini atau arah sini sama ya, seperti ini akan bertambah panjang. Ya. Pertambahan panjang ini sifatnya uniform, tapi syaratnya nanti kita tahu bahwa dia harus jauh dari pembebanan, ya. Dan satu syarat lagi, tidak ada perubahan bentuk di sini, jadi ada lubang, ya, ada cacat, ini tidak akan berlaku. Nah, pasti nanti kalau ada lubang, ada cacat, misalnya akan terjadi konsentrasi tegangan. Itu masalahnya. Jadi ini kita andaikan benar-benar homogeneous and isotropic material. Jadi pada daerah regions of uniform deformation ini akan terjadi sebuah perubahan yang uniform, sama semuanya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan internal stress atau respon yang terjadi pada datang akibat external loading dalam arah, katakan di sini sumbu Y, sumbu tegak, ya, itu bebannya adalah P. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini, ya, maka ini akan dijelaskan di dalam subbab 1.4 ini. Ya. Ya, pertama kita lihat average normal stress distribution. Seperti yang tadi sudah ditunjukkan pada gambar, bahwa perubahan bentuknya ini akan constant. Ya. Jadi kalau kita katakan pertambahan panjang, maka dia akan secara tambahannya itu, ya, setiap kolom yang kita buat atau istilahnya setiap elemen itu akan sama besar. Jadi disebut dengan uniform constant normal stress distribution yang terjadi. Nah, jadi kita coba potong, ya, kita potong di sini. Lalu apa yang terjadi setelah kita potong? Maka di sini akan terjadi pada daerah potongan ini, ya, pada daerah potongan ini atau cross sectional area di sini, maka akan terjadi juga internal force N yang besarnya sama dengan. Jadi P, reaction-nya adalah P, tapi di dalamnya itu sendiri juga sama dengan P, internal force-nya. Itu satu poin, yaitu pada satu luasan tertentu atau satu luas penampang tertentu di sepanjang daerah yang kita bisa anggap dia uniform deformation. Artinya hanya daerah ini. Kenapa daerah yang kita tunjukkan di sini ini excluded, ya, ini excluded. Jadi saya katakan karena dia dekat dengan arah pembebanan. Kalau dekat, maka cenderung, ya, flow-nya itu tidak uniform. Tetapi begitu dia sampai di sini, kita lihat flow-nya itu menjadi uniform. Jadi pantang menggunakan nanti rumus sigma sama dengan P per A, ya, pada daerah di luar daripada region yang kita masukkan tadi. Ya.
Baik, bagaimana menurunkan persamaan 16 ini? Karena ini adalah normal stress. Ya, kita lihat average normal stress yang kita ingin ketahui ini, yaitu berapa besar tadi N itu tentu sama dengan P tadi dibagi dengan luas penampang. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Maka kita sama-sama lihat gambar ini. Nah, pada potongan tadi kita ambil atau kita bagi penampang-penampang ini, penampang batang ini menjadi penampang yang kecil-kecil. Sebesar delta yang jaraknya X dari sumbu Y dan Y dari sumbu X. Itu lokasinya. Koordinatnya lah. Nah, apa yang terjadi pada penampang kecil ini? Di sini akan terjadi tegangan sigma. Ya. Atau pertama sekali akan terjadi N, atau delta N ini. Berapa besarnya? Tentu sigma dikali dengan berapapun delta A itu. Jadi ini sama besar, delta A ini sama besar. Nah, apabila itu kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan delta N sama dengan sigma kali delta A, apabila itu kita jumlahkan, maka itu kita bisa nyatakan di dalam sebuah persamaan. Integral dN sama dengan sigma dA. Dan A ini adalah area. Nah, apabila ini kita integralkan, kita akan mendapatkan N sigma A. Inilah yang terjadi pada batang-batang. Jadi, dimanapun dia, ini akan bekerja sebuah gaya normal yang besarnya adalah berapa besar tegangan rata-ratanya dikalikan dengan luas penampang. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa tegangan atau respon dari yang terjadi pada penampang itu sama dengan M per A. Jadi kalau kita ingin melihat batangnya keseluruhan A, ya, ada gaya P, ada gaya P, ya, maka kita ingin meninjau sebuah elemen di sini, ya, ini kita bisa tuliskan dengan rumus ini. Mana tadi kita tahu kan N sama dengan P. Jadi berapapun ya di sini, dimanapun elemennya di sini itu uniform. Sigma rata-ratanya sama dengan N dibagi dengan gaya normal dibagi dengan luas penampang. Itu kalau bebannya adalah beban aksial. Nah, itu satu hal. Nah, dengan demikian kita bisa membuat persamaan equilibrium atau kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu kita bisa lihat juga dari gambar 1.13 di sini. Kita ambil sebuah elemen kecil pada katakan tadi pada batang yang besarnya elemen kecil itu penampangnya adalah delta A, maka kesetimbangannya kalau di sini bekerja gaya sigma, maka ini ke bawah ini harus sama besarnya. Kita sebutkan aja sigma prime. Ya. Dari mana datangnya ini kita bisa temukan bahwa sigma kali delta A, ya, kita bisa ini, nah delta A itulah dia M tadi, dikurang sigma aksen
delta A ini sama dengan sehingga sigma sama dengan sigma. Jadi sebuah elemen kecil dimanapun, ya, kita ambil sebuah elemen kecil dimanapun dari benda, maka dia akan sama dengan akan sama besar, tetapi arahnya berbeda. Barangkali kita buat sebuah contoh, ya, sebuah contoh. Kalau ini ada, oke, baik. Kalau ada sebuah, ya, batang, batangnya. Kalau batang ini saya berikan gaya 100 kilo Newton atau 100.000 Newton. Nah, kalau ini diameternya diameternya 1 meter, ya, maka sebuah elemen kecil, ya, tegangan, kalau ini kita potong, tapi kalau kita potong di sini, ini saya pindahkan ke sini, maka di sini akan bekerja sigma, ya, kali berapapun areanya, itulah dia sebenarnya gaya berapa? 100 kilo Newton. Jadi sigma kali A ini kan tidak lain daripada beban, ya, 100 kilo Newton ini sama dengan sigma dikalikan luas penangkap. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung sigma sama dengan 100.000 Newton dibagi dengan 1 meter diameternya, berarti V per 4 kali 1 kuadrat, berarti sama dengan 400.000 Newton per 400.000 per V, ya, per meter kuadrat. Atau ini sama dengan 400, ya, 10 kali 10 pangkat 10 kali 4. Kita tulis saja 400.000 per Pascal. Nah, kalau kita ingin merubah menjadi kilopascal, tentu 400 kilopascal. Inilah tegangan yang bekerja pada dimanapun, ya, kita potong, asalkan dia jauh dari, jauh dari arah pembebanan dan di sini jepitannya. Ya, jadi kalau ini dijepit, ya, ini tentu fix di sini kan. Nah, kita ambillah sebuah daerah yang kira-kira kita asumsikan akan terjadi deformasi yang uniform kira-kira di sini. Karena di sini daerah ini tentu ini akan susah deform. Mungkin di sini juga tidak akan normally distributed stress. Nah, begitu tentang average normal stress. Sekarang kita masuk, ya ini saya sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke maximum
ya, maximum average normal stress. Berapa besar tegangan normal rata-rata yang maksimum yang terjadi pada lapangan? Ini tentu saja tadi sudah dikatakan, ya, kita lihat tergantung kepada luas penampang. Jadi kalau batang itu bertingkat, tentu luas penampangnya akan berbeda. Jadi kita akan lihat pada contoh. Jadi contoh ya, kan contoh soal ya, tapi kira-kira pembebanannya ini seperti ini batangnya di sini, tapi ada satu lagi bertingkat di sini. Itu 2 tingkat lah. Oke. Nah, kalau ini saya berikan gaya 100 kN, ini penampangnya 1 meter, tetapi ini penampangnya diameternya, sorry, ini bukan 1 meter ya, 1 meter. Oke. Dan ini katakan diameternya 1,5 meter ya. Ini 1 meter. Maka tentu ini kan A, katakan ini D1, ini D2. Maka A1 ini pasti akan lebih besar dari kedua. Dengan demikian, sigma yang terjadi pada daerah yang berdiameter A1 ini tentu berbeda dengan yang berdiameter A2. Jadi dari rumus sigma sama dengan P per A, kita lihat makin besar luas penampang, maka tegangan yang terjadi rata-rata itu makin kecil. Tentu di sini kita bisa terka bahwa maksimum tegangan maksimum itu terjadi pada penampang dengan diameter yang lebih kecil. Jadi makin kecil diameternya, maka tegangan yang terjadi itu makin besar. Artinya gaya per satuan luasnya itu akan lebih besar apabila A-nya makin kecil. Nah, jadi dalam desain nanti kita akan pakai yang mana? Atau kita akan tinjau yang mana? Nah, tentu kita akan cek. Ini sangat tergantung kepada bahan ya, material. Itu karakteristik daripada material yang nanti akan kita pertimbangkan ketika kita akan mempelajari atau menggunakan failure analysis, analisa kegagalan. Nah, tapi untuk saat ini kita bisa katakan bahwa pada diameter yang lebih kecil ini akan menyebabkan tegangan yang paling besar. Oke, saya kira topik tentang normal stres sampai di situ. Silakan nanti mempelajari contoh soal, salah satu itu di sini kita lihat contoh soal ini. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini katakan ini adalah dia punya lebar yang konstan 35 mili dan juga tebalnya sama 10 mili, tetapi pembebanan atau external loading yang diberikan, jadi kalau tadi diameter yang kita variasikan, sekarang yang kita di contoh soal ini yang divariasikan adalah bebannya. Jadi kalau dari A sampai B di sini ada 9 kN, 9 kN berarti ini akan ada 18 kN yang bekerja pada komponen ini, yang juga nanti akan menyebabkan tegangan yang terjadi pada batang.
35 mili ini. Ya. Kemudian kita lihat dari B ke C, ya, berapa? Jadi ada 8 kilonewton ya, yang dialami nanti. Di ujungnya 22 kilonewton dan di sebelah kiri 12 kilonewton. Jadi berapa besar tegangan average normal stress maksimum yang terjadi, maka di sini kita akan menggunakan metode of section. Ya. Jadi kita ambil bagian-bagian. Pertama kita melihat kalau kita potong di sini, potong di sini, ini kita potong. Maka kalau di sini 12 kilonewton, maka MAB ya karena kita tinjau kan dari A ke B, kita potong di sini, maka NAB itu sama dengan 12 kilonewton. Tetapi kalau kita potong sampai BC, katakan di sini, maka di sini ada 12 kilonewton ke kiri ditambah 18 kilonewton ke kiri, maka di sini supaya dia terjadi equilibrium sama dengan MDC-nya 30 kilonewton. Dan seterusnya kita lihat pada komponen, ya, katakan komponennya yang ada di udah sampai di sini, ya sini. Kita bisa lihat, ya, sorry, CD ya, CD, ya betul, saya ini, nah kita potong di CD, apa yang terjadi? 12 kilonewton ke kiri, 18 kilonewton ke kiri. Tadi ada sesuai soal yaitu berapa? 8 ya, 8 kilonewton. Maka NCB itu haruslah supaya seimbang itu menjadi 22 kilonewton. Ya, itu di sini. 22 kilonewton. Nah, setelah kita dapatkan itu, baru kita bisa menghitung berapa besar tegangannya menggunakan sigma gaya dibagi dengan 2,5. Kita bisa membuat diagram distribusi gaya normalnya di sini. Ini karena belum ada gaya geser. 12 tadi di sini. Ya, kota ini kota 12. Oke. Ini bagiannya. Ya. Kemudian dari mana? Dari B ke C, maka dia sampai 30. Ini paling besar terjadi di sini. Jadi kita lihat ini sama dengan 30 kilonewton. Nah, turun lagi ke 22. Ya, jadi komponen ini menjadi 22. Jadi kalau gitu yang paling besar di mana? Paling besar tentu kita secara grafik kita bisa langsung dapatkan pada komponen basic. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi ya, maka sigma ketegangan yang bekerja pada bagian basic itu yaitu NBC dibagi dengan nampak kita sudah tahu, N-nya kita juga sudah tahu, maka kita bisa menghitung tegangan yang bekerja adalah 85,7 megapascal rata-rata. Itu yang terjadi pada basic, jadi pada batang. Jadi seorang desainer harus mewaspadai daerah ini. Ini harus diwaspadai karena di sini cenderung akan terjadi tegangan paling besar. Pertanyaannya adalah apakah tegangan yang timbul itu ya, ini melebihi
kekuatan. Itulah karakteristik dari material. Melebihi kekuatan dari material atau tidak. Kalau dia melebihi, maka bisa dipastikan ya, komponen ini akan gagal. Ini akan putus. Ya, ini akan putus. Ibarat jari tangan kita ini kita tarik kuat, melebihi kekuatan yang dimiliki oleh kulit, tulang, otot, ya, maka dia akan putus. Nah, itulah dia tentang average normal stress sampai dengan maksimum average normal stress. Nah, silakan para mahasiswa menyalin kembali, ini salin kembali contoh soal 16 dengan baik dan rapi, dan coba pahami karena di sini sebenarnya sama aja. Jadi ini terjadi normal stress juga, tapi karena ini membentuk sudut, maka kita akan menggunakan rumus-rumus trigonometri ya seperti ini. Prinsipnya pada akhirnya kita akan menghitung berapa besar tegangan pada batang. Ya demikian juga contoh soal 17 ini coba disalin dan dipelajari kembali dan dipahami. Lalu soal-soal serupa yang ada di akhir dari soal buku atau chapter ini dikerjakan. Paling tidak ada 3 atau 5 soal dikerjakan, dipilih dan dikerjakan. Ya, sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan average shear stress.